بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يضل ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة. ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka kelak Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Terima kasih kepada Ustadz Ade Putra yang telah melantunkan Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Senang sekali saya Ustadz Abi Gipran bisa membersamai para pemirsa di rumah semua dan para pemirsa di studio. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema-tema yang begitu menarik. Di antaranya ganjaran bagi yang suka berpura-pura atau menipu. Yang kedua sadar akan pengawasan Allah. Dan yang ketiga hidup akan mati. Artinya hidup tidak akan kekal. Tema-tema menarik ini akan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya Ustadz Abdul Kafi, Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustadz Ervin Bedu. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya maka kami persilahkan. Dan insya Allah kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Selain itu kami tetap mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita dengarkan tausiah, saya akan menyapa ibu-ibu yang ada di studio. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya. Semangat dengerin tausiahnya. Ini ibu-ibu dari mana? Kami dari Majelis Taklim Nurul Hikmah dari Jatinegara. Alhamdulillah. Udah siap dengerin tausiah? Sebelum dengerin tausiah kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pernah Pernah ya? Pernah sih. Pernah
Ditipu pernah. Ya kalau gue dulu ditipunya itu gue minjemin duit. Nah terus udah lama nih gue tungguin, pas gue minta katanya udah dibayar cuman gak ada buktinya. Pernah ditipu sama temen dekat sendiri, jadi dia bilang minjem uang karena ada kebutuhan keluarga yang bener-bener urgent banget. Terus dia ngebalikinnya bakal seminggu lagi dong. Sampai udah 2 tahun lebih, itu orang kabur dan pertemanan rusak dengan karena cuman uang 500.000 doang. Waktu itu sih pernah sering terjadi, bahkan janjian sama orang, terus janjiannya jam berapa gitu, terus taunya dia datang 2 jam kemudian gitu. Aku pernah ditipu sama teman. Rencananya tuh dia mau minjem uang tuh gitu sama saya. Tapi ternyata kalau misalkan pas saya minta, itu ternyata galakan orangnya. Ditipunya itu waktu itu sama mantan. Jadi waktu itu dia tiba-tiba jalan sama cowok lain lah, dan akhirnya pacaran gitu. Bilangnya sih enggak. Ditipu gara-gara kontrak kerja sih sebenarnya. Jadi waktu itu kita lagi ada kerjaan nih, satu tim nih, kontraknya harusnya bulan ini, taunya jadi malah H+45 hari. Bu. Ada yang pernah ditipu? Seperti apa? Pasti sangat menarik. Kita persilakan kepada Ustadz Abdul Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarih wa man jahada fillahi haqqa jihadih binafsihi wa malih. Amma ba'd, hadratul mukarramun, segenap para alim ulama dan juga jamaah Majlis Ta'lim Nurul Hikmah dari Jakarta Timur, Masya Allah. Dan juga pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah pada hari ini Allah bahagiakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tadi host kece kita Ustadz Abe sudah bilang tema pada hari ini adalah tentang tipu-tipu. Bener, Guru. Atau berpura-pura. Bener, Guru. Pasti kita semua pernah yang namanya merasakan ditipu atau dibohongi atau dipura-purain kalau bahasa kitanya ya. Pasti kita pernah merasakan itu. Tapi tidak semua pura-pura ternyata adalah hal yang buruk. Karena yang namanya pura-pura dan tipu-tipu atau pura-pura dalam hal ini terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Pura-pura yang baik bagaimana? Ketika dia berpura-pura untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kategori yang buruk. Tapi kalau yang baik lain. Kalau yang baik dalam rangka mendapatkan ridho Allah, jauh dari maksiat Allah. Sebagai contoh, dia nggak pengen ria, dia sedekah nih sama orang misalkan ya 1 miliar. Tapi dia nggak bilang, dia berpura-pura bahwa bukan saya yang sedekah, itu adalah kategori pura-pura yang baik. Tapi ada juga pura-pura tipu menipu yang buruk. Wah, ini yang bahaya. Bagaimana? Yaitu pura-pura punya harta banyak, tahu-taunya mohon maaf, hasil nipu. Ada begitu? Ada? Pengen tampil kece, upload di media sosial pakai barang branded, ternyata hasil minjem. Ada yang begitu? Pengen terkenal, pengen dilihat mewah. Ada juga orang yang pura-pura mohon maaf punya jabatan tinggi, pakai seragam pangkatnya tinggi, ternyata orang tersebut adalah gadungan. Dalam rangka pengen gaet janda muda, anaknya 5. Ya salah. Ada yang begitu. Ada juga pura-pura yang ketika dinasehati pura-pura nggak denger. Ada juga pura-pura nggak ngeliat. Padahal dia
ngelihat. Pura-pura yang semacam ini yang dilandasi dengan kebohongan adalah pura-pura yang buruk. Oleh karena itu ganjarannya sangat amat luar biasa pedihnya orang-orang yang melakukan perbuatan pura-pura, nipu, apalagi bohong besar. Nabi Muhammad SAW dalam hal ini mengecam orang-orang yang menipu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lakop khusus, surah khusus bagi orang-orang yang dia sering nipu apalagi berbohong. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang-orang munafik ngaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah utusan Allah. Ternyata di belakangnya hatinya nggak ngaku, bohong, cuman pura-pura, membual, menipu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu orang yang tipu-tipu, orang yang pura-pura, yang pertama termasuk salah satu ciri orang-orang yang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik? Udah lumrah. Ya, apabila dia ngomong dia berdusta, berbohong. Apabila dia janji dia ingkari. Apabila ia dipercaya dia berkhianat. Sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi terkadang masih banyak orang yang melakukan tipu mentipu. Termasuk saya juga pernah ditipu. Gimana Ustaz itu? Hah? Gimana itu? Waktu itu ketipunya karena online mau beli HP. Jadi naudzubillah, ya. Ini termasuk golongan sifat orang-orang munafik. Orang munafik fiddarkil asfali minan nar. Nanti bakal dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang pura-pura tipu-tipu, sering nipu orang, mendapatkan dosa besar dan bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu pasar. Tiba-tiba Nabi melihat suatu penjual atau seorang penjual yang menjual makanan mencurigakan. Ada laler, baunya kurang sedap. Akhirnya apa? Nabi datanglah ya ibaratnya kepada penjual tersebut. Kemudian diperiksa makanannya, Nabi memasukkan ke dalam makanan tersebut. Ternyata di bawah makanan tersebut terdapat basah-basah. Basah-basah dalam arti mungkin dalam hal ini basi. Ya Bu ya. Lalu Nabi mengatakan kepada penjual tersebut, "Wahai penjual, kenapa engkau tidak taruh yang basah ini di atas? Likaila yarahun nas." Supaya ini semua nih yang pembeli bisa ngelihat mana yang busuk, mana yang basi, mana yang masih bagus. Itu yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjual beralasan, Nabi tadi ini kena hujan. Padahal kagak hujan. Nabi ini kena hujan jadinya basah makanan ini. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Barang siapa yang menipu atau membohongi, falaisa minna, bukan termaksud umatku. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena biasanya orang yang tipu mentipu ini sangat amat merugikan orang lain. Benar apa benar? Beli tomat sekilo. Bu, tomat kan isinya gede. Misalkan tomat 10.000 satunya. Oh ternyata ada yang busuk dan gak kepake. 2 biji kira-kira jadi sekilo apa enggak? Enggak jadi sekilo. Rugi apa enggak? Rugi, termasuk perbuatan yang zalim. Makanya dosanya sangat amat besar dan gak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan tipu mentipu
jauh dari keberkahan Allah, dan juga tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzu. Qarid kita tadi Masya Allah telah membaca surah dari surah Ali Imran ayat 161. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia tipu-tipu, nanti di akhirat Allah kasih tipu juga. Allah kasih hoaks juga. Balasannya Allah tipu juga. Kapan? Ketika dia melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Nggak ada pertolongan Rasul karena Rasul nggak mau ngakuin ini umat tukang tipu, bukan umat saya. Ini orang tukang tipu berarti bukan umat saya. Lewat jembatan Shirathul Mustaqim apa? Diberikan cahaya oleh Allah. Cahaya yang terang seperti Allah memberikan cahaya kepada orang-orang beriman. Dengan pedenya dia lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Karena ada penerangan, ada jalan, ada hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di tengah, Allah ambil cahayanya, bahwa cahaya itu adalah cahaya palsu, cahaya tipu-tipu, sehingga dia gelap, bingung mau kemana. Padahal jembatan Shirathul Mustaqim menjadi salah satu penentu bagaimana orang itu bisa masuk surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Orang yang suka nipu di dunia diprank oleh Allah. Nanti di akhirat di mana tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ngeri apa enggak? Ngeri banget. Di zaman sekarang banyak sekali tipu-mentipu, apalagi dengan media sosial yang begitu bebasnya. Jangankan itu, yang nampak saja masih ada orang yang nipu. Beli durian, paling sering saya, sering ditipu. Ini manis, oh ternyata dalamnya zong, busuk, Ustaz. Padahal harganya nggak murah. Iya. Saya bilang begini, Bu, pantes, mohon maaf Bu, orang yang tukang tipu cuma segitu-gitu aja. Kenapa? Karena kerjaannya nipu. Bagaimana mau berkah? Yang namanya berkah istilahnya adalah ziyadatul khair ala syai'. Bertambahnya suatu kebaikan terhadap sesuatu. Bagaimana mau nambah usahanya? Jualannya makin berkah. Kalau dia sering yang namanya tipu mentipu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada juga yang bagus. Ada orang yang berkah tadinya pakai gerobak jualan cilok. Sekarang punya ruko, punya franchise apa namanya tuh ya, begitu ya, Iya, franchise. Iya, begitulah. Pokoknya punya cabang di sana di sini. Iya. Kenapa? Karena ilmu sedekah. Beli 5.000 yang tadinya 5 ditambahin sama dia jadi 6. Masya Allah. Bener nggak? Bener. Iya, beli cabai yang tadinya mohon maaf sekilo, gitu kan banyak cabai sekilo ya. Ditambahin sama dia serauk. Yang begitu yang berkah. Ini bukan timbangannya dikurangin, diberat-beratin. Bagaimana kita mau maju sedangkan cara kita mencari rizkinya salah. Bukan koridor Allah melainkan koridor syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur seluruhnya. Bagaimana kita untuk berjualan, bagaimana kita untuk berbicara kepada orang lain, bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Di zaman Nabi pun juga sudah ada contohnya. Salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang munafik. Dia masuk Islam, tapi benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat amat benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dilarang, dia masuk Islam, Nabi perang. Orang dilarang kasih makanan buat Nabi. Padahal dia masuk Islam. Dia ngaku cinta Nabi, tapi begitu Nabi lewat, Nabi dihina bersama para sahabat. Nabi lewat dengan menggunakan mohon maaf keledai. Di Madinah pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul atau dikenal dengan Ibnu Salul, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, singkirkanlah keledaimu." Mengapa? Karena keledaimu itu bau. Ya Allah. Nabi dikatain bau. Padahal nggak ada bau sama sekali. Sahabat yang mendengar itu marah. Ibnu Salul,
Yang bau itu bukan Nabi, yang bau itu bukan keledai Nabi, tapi ente. Justru ente jauh lebih bau daripada keledainya Nabi. Akhirnya berantem tuh. Ya akhirnya dilerai oleh Nabi Muhammad SAW, nggak jadi berantem. Udah biarin aja orang-orang yang seperti itu. Jadi Ustadz Ubay, ini Masya Allah, Ya. mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya sifat tipu mentipu, pura-pura, Amin. dan lain sebagainya. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Tabarakallah, syukron guru atas segala ilmu yang guru berikan kepada kita semua. Bu, semangat masih Bu? Ada yang kena tipu? Banyak, tapi jangan sampai kita menipu orang, karena ketika menipu kita tidak menjadi umat Rasulullah. Naudzubillah. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah kedua dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.